Dari 230 siswa pada tahun ajaran kali ini, baru 96 orang tua murid yang sudah join. Mudah-mudahan bisa segera lebih banyak lagi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kami beritahukan kepada segenap peserta kegiatan sosialisasi program Sekolah Islam Abu Bakar tahun pelajaran 2024-2025 diharapkan untuk bisa mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir dengan memperhatikan tata tertib yang ditentukan oleh panitia kegiatan sosialisasi program Sekolah Islam Abu Bakar. Untuk peraturan tata tertib yang pertama, peserta dilarang untuk menyalakan mic dan juga menyalakan kamera karena dapat mengganggu aktivitas kegiatan penyampaian materi acara sosprok. Peraturan yang kedua, setiap peserta sosialisasi program diharapkan untuk mencatat beberapa informasi penting dan juga memperhatikan nanti ada slide ya, ada tampilan, silahkan diperhatikan di situ, bisa dilihat dari penjelasan dari para pemateri dan mencatat bagian-bagian yang penting yang nantinya akan memudahkan para orang tua siswa dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Yang ketiga, pada bagian kelima dari acara akan ada sesi tanya jawab ya, bagi para peserta nanti yang ingin bertanya kepada para pemateri, silahkan nanti bisa menyiapkan pertanyaannya dengan menyalakan mic atau dengan menulis pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama orang tua siswa, level, dan pertanyaannya. Contoh, nama orang tua siswa Al-Mubarok, level 6 Banin. Pertanyaannya lalu ditulis. Baik, itu saja peraturannya. Mohon bisa diperhatikan dan dimaklumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, mohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir dalam acara sosialisasi program Sekolah Islam Abu Bakar level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada Sabtu pagi yang cerah ini. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan kita semua umatnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian, terkhusus kepada Kepala Sekolah Islam Abu Bakar, kepada Wakasek Sekolah Islam Abu Bakar, kepada para guru-guru Sekolah Islam Abu Bakar, dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada para wali murid, orang tua, siswa dan siswi level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Sekolah Islam Abu Bakar yang saya hormati dan juga yang bersedia hadir mengikuti acara ini dari awal hingga selesai nanti. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmat dan juga kemudahan kepada kita semua dalam proses kegiatan acara sosialisasi program ini dari awal hingga akhir acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu adalah sambutan Kepala Sekolah Islam Abu Bakar. Acara yang ketiga yaitu penjelasan materi kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakasek bidang kurikulum Sekolah Islam Abu Bakar. Untuk acara yang keempat yaitu adalah penjelasan materi kesiswaan Sekolah Islam Abu Bakar yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakasek bidang kesiswaan Sekolah Islam Abu Bakar. Pada acara yang kelima yaitu adalah tanya jawab. Acara yang keenam yaitu adalah pengumuman info persiapan kegiatan belajar mengajar dan lain-lain, dan acara yang ketujuh adalah penutup. Baiklah hadirin sekalian, untuk
Cara pertama pembukaan, marilah kita buka dengan membaca bismillah. Sekarang tiba saatnya pada acara kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah Islam Abu Bakar, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sutierdono Ahmad, Hafizahumullah. Kepada Ustadz Sutierdono Ahmad, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Abu Bakar Pondok Aren, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Suryani MPDI, Wakasek Bidang Kesiswaan Ustadz Faisal Rizal Esum, Wakasek Bidang Tata Usaha Pak Ade Maulana Eskom, Wakasek Bidang Sarpras Bapak Ahmad Fauji, dan juga rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan, serta Bapak Ibu orang tua wali siswa siswi yang hadir pada kesempatan kegiatan hari ini. Dan juga anak-anak mungkin yang mendengarkan pada hari ini yang kami sayangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi program belajar PKBM SI Abu Bakar tahun pelajaran 2024-2025. Semoga dengan kegiatan ini, Bapak, Ibu, orang tua, siswa-siswi mendapatkan cukup informasi mengenai program-program PKBM SI Abu Bakar pada tahun pelajaran ini. Ya, serta kedepannya yang kita harapkan bersama, kita dapat bekerja sama dengan baik di dalam mendidik putra-putri kita, dan semoga kegiatan ini Allah Ta'ala berkahi dan lancarkan. Insya Allah dengan pendidikan yang baik di rumah dan juga kami di PKBM SI Abu Bakar sebagai salah satu lingkungan pendidikan untuk putra-putri kita berusaha menjalankan program-program pendidikan sesuai jenjang pendidikan putra-putri kita. Ya, kita bekerja sama dengan orang tua di dalam mendidik putra-putri kita dengan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada orang tua wali siswa-siswi yang baru yang hadir pada kegiatan hari ini. Ya, semoga kita dapat bekerja sama dengan baik dalam proses pendidikan putra-putri kita. Dan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada orang tua wali siswa-siswi yang hadir pada hari ini yang melanjutkan ya dari level 1 ke level 2, level 2 ke level 3 ya pada tahun pelajaran ini ya yang sudah bekerja sama dengan baik ya pada tahun-tahun sebelumnya dalam proses pendidikan putra-putri kita di PKBM SI Abu Bakar. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam bekerja sama yang baik antara orang tua dan sekolah agar dapat berhasil ya dalam mengikuti program belajar di PKBM SI Abu Bakar. Ya, antara lain yang pertama yaitu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Nah, ini perlu ya, kita perlu berkomunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua dan sekolah. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama kita. Lalu yang kedua, yaitu memberikan pendampingan belajar di rumah. Nah, ini perlu karena anak-anak tidak selalu di sekolah dan mereka pulang ke rumah. Nah, ketika di rumah, ini didampingi oleh orang tua ya di rumah dalam kegiatan mendampingi siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di PKBM Abu Bakar. Lalu yang ketiga,
yaitu keaktifan orang tua mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, ini salah satu kegiatan sekolah, yaitu sosialisasi program di awal tahun ini ya. Dan juga nanti ada kegiatan-kegiatan lain, seperti taksin orang tua, pengambilan rapot, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu adanya keaktifan orang tua mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Yang keempat, ini wajib hadir saat pengambilan raport tengah semester dan akhir semester ganjil dan genap. Ini kenapa? Karena kita dalam pengambilan raport itu ada evaluasi, ya, evaluasi pencapaian hasil belajar selama tengah semester atau 1 semester, dan nanti akan berkomunikasi, orang tua berkomunikasi dengan wali kelasnya. Apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, kekurangannya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini diusahakan wajib hadir ketika pengambilan raport. Ya. Dalam kesempatan pertemuan ini juga ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan informasi terkini tentang sekolah. Yaitu yang pertama berkenaan dengan perizinan sekolah. Ya, alhamdulillah, Sekolah Islam atau PKBM SI Abu Bakar ini sudah mulai berjalan sejak bulan Juli 2011. Ya, kurang lebih 13 tahun. Nah, cuman tadinya kita dari formal ya. Formal SDI Abu Bakar menginduk ke SD negeri. Lalu kita beralih di 2009 ke program PKBM paket A. Nah, ini kita juga masih nginduk ketika 2019 itu ke PKBM As-Sa'adah, dan sekarang alhamdulillah semua tidak ada yang program SDAB ya. Sekarang udah program PKBM semua paket A dari level 1 sampai level 6. Nah, tetapi di sini di dalam dapodiknya kita masih terbagi menjadi 2. Ya. Ya, alhamdulillah sebelum dibagi menjadi 2, ini di dalam izin operasional, alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin operasional langsung dari Disdik Tangsel ya di bulan Agustus 2023. Ya, nama lembaga kita yaitu PKBM Sekolah Islam Abu Bakar. Nomor izin pendiriannya yaitu 423.8/12 strip DPMP PTSP /OL/2023. Nah, ini dikeluarkan dari Dinas Perizinan Satu Pintu di tanggal 27 Agustus 2023. Lalu NPSN sekolah kita yaitu bernomor P9999169 yang dikeluarkan oleh Disdik Tangsel pada tanggal 4 Oktober 2023. Nah, saat ini untuk NISN siswa PKBM SI Abu Bakar ada yang langsung masuk ke dapodik sendiri dan ada yang masih terdaftar atas nama sekolah tempat menginduk yaitu PKBM As-Sa'adah. Ya. Jadi untuk level 1 2 ini dapodiknya langsung di PKBM Sekolah Islam Abu Bakar. Lalu untuk level 3, 4, 5, 6 ini dapodiknya masih terdaftar di PKBM As-Sa'adah. Ya, kenapa kita masih untuk 3, 4, 5, 6 masih di PKBM As-Sa'adah? Karena tadi ya perizinan kita itu baru ada di 2023 bulan Agustus. Jadi untuk rombel yang bisa kita tarik ke dalam dapodik kita sendiri itu baru level 1 yang tahun lalu dan juga level 1 yang tahun ini. Jadi level 1 dan 2. Ya, jadi karena aturannya untuk rombel itu harus sesuai dengan umur lembaga. Nah, ini yang jadi sebenarnya ketika kita mulai mengajukan izin, ini harus jalan dulu katanya gitu. Ketika sudah jadi izin, ini harus sesuai dengan izin operasionalnya
rombelnya gitu. Nah ini yang jadi masih kendala ya di perizinan kita di pemerintah Kota Tangsel ini. Alhamdulillah sebenarnya sih kita sudah mengajukan izin itu dari 2019, sudah masuk berkas, tetapi ya tidak diproses ya oleh dinas-dinas terkait. Ya mungkin karena satu dan lain hal, dan baru kita dimudahkan, alhamdulillah di 2023 baru keluar izin tuh, dari 2019 sampai 2023 itu baru keluar izin, sekitar 4 tahun ya. Insya Allah ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada urusan kita semua. Ya, jadi ketika level 1, 2 di kita, ini langsung data-datanya langsung kita laporkan ke Diknas melalui PKBM Sekolah Islam Abu Bakar. Adapun 3, 4, 5, 6 ini kita laporannya melalui PKBM As-Sa'adah. Dan juga begitu juga nanti terkait dengan asesmen. Ya, asesmen di level 5 nanti ada asesmen berbasis komputer dan juga ujian akhir level 6. Ini kita masih di PKBM As-Sa'adah. Ya, jadi begitu ya. Jadi dari sisi Dapodik dan juga secara operasionalnya seperti itu. Ya, berikutnya untuk sarana dan prasarana, alhamdulillah kegiatan PKBM SI Abu Bakar saat ini terbagi ke 4 gedung, 4 gedung sekolah. Ya. Jadi kelas-kelas kita terbagi menjadi 4 gedung sekolah. Yang pertama yaitu gedung rumah Soka, yaitu Pondok Safarinda ya, di Pondok Safarinda Jalan Soka. Ini ditempati oleh kantor akhwat dan juga ditempati oleh level 1, 2, 3 Banat. Ya. Lalu gedung rumah panggung Bulak Kelapa ini ditempati oleh level 4, 5, 6 Banat. Lalu gedung ruko panti asuhan ini ditempati oleh level 1, 2, 3, 4, 5 Banin. Lalu gedung Amal Bakti Ceger ini ditempati oleh kantor Ikhwan dan juga level 6 Banin. Ya, jadi dibagi ke 4 gedung tersebut. Ya, alhamdulillah di masing-masing gedung juga ada koordinator gedungnya ya. Jadi di Soka ini Ibu Suryani, lalu di gedung rumah Bulak Kelapa kemarin Ibu Nia ya, sekarang berubah lagi, insya Allah nanti ditunjuk guru yang memang sudah pengalaman ya. Lalu di gedung Ruko Panti Asuhan ini ada Ustadz Faisal Rizal selaku Wakasek Kesiswaan. Lalu di gedung Amal Bakti Ceger ini Ana sendiri yang bertanggung jawab di gedung ini. Ya, selain gedung tadi, kita gedung tersebut 4-4-nya masih kontrak qadarullah ya. Tapi kita ada tanah wakaf PKBM SI Abu Bakar yang terletak di Pondok Blimbing, akses perumahan Pondok Safarinda, yaitu antara lain 1000 meter persegi ini sudah sertifikat dan lunas, lalu 4 meter persegi ini sudah AJB dan belum lunas, 600 meter persegi ini masih perjanjian jual beli dan belum lunas. Nah, ketiga tanah tersebut ini satu lingkungan dan nyambung ya, cuman memang beda-beda pemiliknya berbeda. Ya, di sini kita mohon doa ya agar Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kami dalam menyediakan sarana prasarana dalam melaksanakan program-program KBM intrakurikuler, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler yang sesuai dengan syariat Islam yang mulia ini. Adapun untuk pembagian tugas mengajar guru tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok Banin. Pada level 1 ini wali kelasnya diamanahkan kepada Ustadz Muhammad Rizky Wahyudin SPDI, lulusan STAI Yamisa. Lalu didampingi guru dinia, yaitu Ustadz Wahyu Nugroho SPD, lulusan STAI Darul Qalam Tangerang. Untuk level 2 Banin, wali kelasnya diamanahi kepada Ustadz Muhammad Mas Wahyudi SSN, lulusan STISI Bandung.
lalu didampingi oleh Ustadz Faisal Rizal Eshum, lulusan Universitas Indonesia Depok. Untuk level 3 Banin, wali kelasnya diamanahkan kepada Ustadz Muhammad Iqbal SPDI, lulusan UIN Syahid Jakarta. Didampingi oleh guru dinia level 3, yaitu Ustadz Lutfi Nur Afif SPD, lulusan STAI Az-Ziyadah Trader. Lalu untuk level 4, wali kelasnya diamanahkan kepada Ustadz Iskandar Zulkarnain SS, lulusan Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta. Didampingi oleh guru dinia Ustadz Rahimuddin SPD, lulusan STAI Darul Karam Tangerang. Lalu untuk level 5 Banin, wali kelasnya diamanahkan kepada Ustadz Martono Estom, lulusan Universitas Pasim Bandung, didampingi oleh guru dinia Ustadz Riyadi Ivo Prayogo ST, lulusan Universitas Pancasila Jakarta. Lalu untuk wali kelas level 6 Banin diamanahkan kepada Ustadz Pradika Kunto Aji MPD, lulusan Universitas Muhammadiyah Tangerang, didampingi oleh guru dinia Ustadz Sujarwo SPD, lulusan STAI YPBWI Surabaya. Dan untuk kelompok Banat, untuk wali kelas level 1 Banat diamanahi kepada lulusan Universitas Mercubuana, didampingi guru dinia Ibu Lilin Uswatun Hasanah, lulusan pesantren Ma'had Ihya As-Sunnah. Lalu untuk level 2 Banat diamanahi kepada wali kelas level 2 Banat diamanahi kepada Ibu Nia Kurniati AMA, lulusan STIT Insida Jakarta, didampingi oleh guru dinia Ibu Azhariyat Sofiatul Haqi SPD, lulusan STAI Al-Aqidah Jakarta. Lalu untuk wali kelas level 3 Banat diamanahi kepada Ibu Intang Andriasari SP, lulusan Universitas Brawijaya Malang, didampingi oleh Ibu Suryani MPDI, lulusan Institut PTIQ. Lalu untuk wali kelas level 4 Banat diamanahi kepada Ibu Rizky Amelia Wiguna SE, lulusan Institut Perbanas, didampingi oleh guru dinia Ibu Nandito Putri Asmanto, lulusan Pondok Pesantren Al-Wafa Putri Ciapus Bogor. Lalu untuk wali kelas level 5 Banat diamanahi oleh kepada Ibu Arin Nur Cahyanti SSI, lulusan Institut Teknologi Bandung, didampingi oleh guru dinia Ibu Veronina Versadila SSI, lulusan UIN Jakarta. Lalu untuk wali kelas level 6 Banat diamanahi kepada Ibu Retna Nurhayati SSI, lulusan Universitas Brawijaya Malang, didampingi oleh guru dinia level 6, yaitu Ibu Fadila Sabrina, lulusan SMKN 4 Tangerang Selatan. Nah, itu adalah insya Allah untuk pembagian tugas mengajar di tahun pelajaran 2024-2025. Semoga dengan pembagian seperti itu kita bisa lebih maksimal ya dalam bekerja sama dengan orang tua ya, karena sudah ada masing-masing penanggung jawabnya. Ya, berkenaan dengan dilanjutkan poinnya, yaitu berkenaan dengan perizinan pembangunan. Saat ini kita masih proses perizinan pembangunan gedung PKBM ke DPNP PTSP Tangsel. Cuman memang kita ada kendala ya. Kita mulai dari September 2022, yaitu mulai pelaksanaan sondir dan topografi tanah. Oktober 2022 pelaksanaan penguatan kontur tanah. Ini adalah berkas-berkas yang harus disampaikan dalam perizinan. Lalu Desember 2022 pengajuan izin DPMP PTSP Tangsel, ya, Dinas Perizinan Satu Pintu. Lalu pada Juni 2023 proses pembuatan gambar bangunan oleh tim arsitek. Nah, ini kita mentok di gambar ya untuk arsitek ya, karena ini lumayan biayanya. Kita masih juga menyicil tanah-tanah. Jadi untuk kita alokasikan untuk cicilan wakaf ya, belum ada juga yang pembangunan
tetapi memang kita belum pergunakan. Jadi kalau yang wakaf kita setorkan langsung ke pemilik tanah, kita cicil. Nah ini untuk pembuatan gambar ya yang Anang dapatkan dari yang mengurus ini sekitar 70 juta. Kita nggak bisa ya, maksudnya ini dari lembaga lain. Tapi alhamdulillah kita sebenarnya sudah ada tim arsitek yang bekerja sama dengan Yayasan Abu Bakar, tapi lokasinya di Jakarta. Jadi berbeda antara administrasi di Jakarta dengan di Tangerang Selatan. Ya, di Jakarta lebih mudah dalam proses ini, tapi di Tangerang Selatan ada beberapa yang berbeda dan lebih agak di apa namanya dipelajari lagi gitu untuk perbedaannya dan mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan proses administrasi perizinan tersebut. Jadi alhamdulillah kemarin terakhir dari tim arsitek yang bekerja sama juga sudah menyampaikan progres. Ya, mudah-mudahan semoga kedepannya bisa terus berjalan proses ini dan bisa terrealisasi mulai program perencanaan pembangunannya. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ya, poin yang berikutnya yaitu berkenaan dengan tata usaha. Nah, ini yaitu berkenaan dengan data pokok siswa. Ya, jadi nama, ya, tanggal lahir, nama orang tua, ini data tersebut ya sudah diberikan atau ditulis ya oleh orang tua, diinput kepada kita sejak awal masuk ke PKBM SI Abu Bakar. Tetapi nanti akan ada update, ya, akan ada update perubahan dan kita rencanakan ini dimulai tahun pelajaran 2024-2025 kita akan update data tersebut setiap akhir semester. Nanti akan diberikan link oleh TU ya. Jadi terkadang ada yang berubah alamat atau berubah nomor HP ya dari data sebelumnya. Nah ini kita akan berikan link untuk mengupdate data pokok siswa tersebut ya setiap akhir semester, insya Allah. Lalu yang kedua yaitu update kartu keluarga terbaru yang ada barcode-nya. Nah ini berpengaruh ke dapodik siswa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kakaknya belum terbaru yang ada barcode, ya segera mengupdate kakak tersebut ke dinas terkait ya agar bisa diperbarui dengan kakak yang baru ya, karena kalau kakak yang baru ini sudah ngeling ya ke Dukcapil, tapi kalau kakak yang lama belum. Nah ini jadi kendala juga di dapodik kita nantinya. Jadi kalau belum terbaru ini mohon segera diperbarui. Lalu yang ketiga itu pemesanan seragam siswa. Untuk siswa lama ini dijadwalkan setahun 2 kali. Ya, yang pertama itu pada isian form DU, lalu yang kedua ini awal semester genap. Ya, jadi pada awal semester ganjil dan awal semester genap. Nah, ini kita buka 2 tahun. Ya, kalau pada semester ganjil ini bisa diisi di form DU-nya. Kalau semester genap nanti bisa mengajukan ke tata usaha. Lalu yang keempat yaitu berkenaan dengan rekaman dan informasi kegiatan sekolah. Ini kita ada akun-akun sekolah di sosmed. Ya nanti Bapak Ibu bisa mengakses akun-akun tersebut untuk rekaman dan informasi kegiatan sekolah. Ya, berikutnya masih dalam ketatausahaan yaitu berkenaan dengan keuangan dan bendahara atau bendahara. Yaitu yang pertama pembayaran uang sekolah. Kita ada 3 metode. Yang pertama VA, virtual account, lalu transfer, dan yang ketiga tunai. Ya, VA ini kita masih gunakan saat ini ya. Saat ini kita gunakan untuk pembayaran awal 50%
siswa baru, ya, VA. Ya, dengan VA ini sebenarnya memudahkan kita untuk pencatatan. Jadi kalau VA ini tidak perlu mengirim bukti transfer, sudah teridentifikasi pembayaran untuk apa. Nah, ini kita juga rencananya agar lebih tertib lagi ya dalam pencatatan, lebih bisa teridentifikasi. Nah, kita ada rencana untuk penggunaan VA ini untuk pembayaran sekolah. Nah, cuma nanti mungkin nanti Ana minta apa namanya dibuatkan questionnaire ya mengenai biaya administrasi. Ya, biaya administrasi ini apakah orang tua Bapak Ibu bersedia dibebankan atau tidak gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi karena kalau VA ini memang langsung dia akan identifikasi langsung ke siswa dan untuk pembayaran apa. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti, tapi saat ini belum ya, belum digunakan secara maksimal atau secara penuh untuk VA ini. Ya. Jadi VA ini baru kita gunakan untuk pembayaran awal 50% untuk siswa baru. Yang kedua itu transfer bank. Nah, ini kalau transfer bank, orang tua, Bapak Ibu, itu harus melakukan konfirmasi kepada bendahara. Jadi, saya sudah transfer sekian untuk pembayaran SPP bulan ini misalkan, atau untuk pembayaran cicil daftar ulang, atau pembayaran cicil uang pangkal dan lain sebagainya. Nah, ini karena memang tidak bisa diidentifikasi langsung kalau dengan transfer ini. Jadi dengan jumlah misalkan 2 juta, 2 juta ini untuk apa ya? Gitu kan. Ada yang, oh ya ini semuanya untuk cicil, atau untuk cicil sekian, untuk bayar SPP sekian, misalkan gitu. Jadi kita perlu ada konfirmasi dari orang tua untuk metode yang kedua ini, dari transfer ya. Jadi wajib ini. Jadi ketika transfer bank, ini wajib memberikan bukti transfer, menginfokan bukti transfer ke bendahara. Ya, karena apabila tidak diinfokan, kita tidak tahu tuh itu uang dari mana dan juga untuk apa penggunaannya. Seperti itu. Terkadang itu ada list yang belum konfirmasi, itu kita share juga. Jadi ada jumlah sekian yang transfer siapa, jadi ada yang namanya terlihat, ada yang namanya juga tidak terlihat. Mungkin karena beda-beda bank ya. Ya wallahu ta'ala alam kalau saya itu ya. Jadi ini untuk transfer wajib orang tua konfirmasi bukti transfer ke bendahara. Ya. Dan yang ketiga itu tunai. Nah, ini yang dua ini kita utamakan ya, dua metode ini VA dan transfer. Lalu yang tunai ini tidak disarankan. Artinya tapi apabila memang orang tua kesulitan untuk transfer atau VA ya, kita juga bisa menggunakan metode ini. Ya, jadi untuk tunai juga ini harus orang tua datang ke sekolah. Ya, jadi untuk mulai PP 2425 kita tidak perbolehkan menitip uang SPP ke siswa. Ini poin yang ke-6 ya langsung ya. Jadi tidak boleh nitip uang SPP ke siswa. Jadi kalau mau tunai, ini orang tua langsung datang ke sekolah. Ya bisa untuk yang ikhwan dengan Pak Khairul Rahman Eskom di Gedung Amal Bakti, dan akhwat dengan Ibu Retno Minsri di Gedung Soka. Jadi orang tua langsung datang ke sekolah, memberikan uang, membawa kartu, dan menunggu kwitansi pembayarannya. Seperti itu ya. Nah, untuk transfer, ini kita ada 2 rekening. Ya, rekening sekolah ini hanya 2. Yang pertama BSI, dan yang kedua Muamalat. Insya Allah nanti kita infokan penggunaan 2 rekening ini di grup. Ya. Berikutnya, itu pembayaran biaya sekolah wajib tertib dan berurutan sesuai jatuh temponya. Ya, jadi misalkan jatuh berurut itu
bulan, misalkan SPP Agustus, September, Oktober, November. Gitu. Jadi kalau Agustusnya belum bayar, berarti bayar Agustus. Jangan langsung bayar Septembernya gitu. Ya, maksudnya berurutan seperti itu ya. Jadi ketika ada, ya kita harapkan sesuai waktunya. Jadi ada waktu atau masa pembayaran, ini diharapkan orang tua bisa memenuhi waktu tersebut, waktu pembayaran tersebut. Misalkan SPP di sini bulan, bentar ya, ini bulan Agustus. Ya, SPP bulan Agustus, ini masa bayarnya mulai 20 Juli sampai 10 Agustus. Jadi bukan akhir Agustus baru bayar gitu. Jadi dibayarnya tuh udah bisa mulai bayar tuh dari 20 Juli, 10 hari terakhir bulan sebelumnya, dan 10 hari terakhir bulan tersebut, bulan SPP tersebut. Ya, dan seperti itu ya kalau untuk SPP. Nah, ketika sesuai jatuh tempo itu, berarti kalau misalkan dia harusnya bayar September, ya dia bayarnya 2, Agustus, September. Jadi Agustus dulu, baru September. Ya, kalau bisa dua-duanya langsung, kalau misalkan agak mundur ya. Jadi Agustus dan September. Nah, seperti itu untuk tertib dan berurutan sesuai jatuh temponya untuk pembayaran biaya sekolah. Lalu untuk masa pembayaran uang pangkal siswa baru, ini mulai bulan Januari sampai September setiap tahunnya. Jadi kita memang sudah buka pendaftaran untuk siswa baru itu gelombang 1 mulai Januari. Ya, sekolah-sekolah lain ada yang buka di Oktober, November, Desember terkadang setelah ini udah buka ya. Kalau kita di Januari paling cepat. Ya. Lalu pembayaran uang pangkal ini setelah tes itu dia bayar 50%. Nah, berarti kan sudah bisa membayar uang pangkal itu untuk waktunya Januari sampai September. Ya, kita tutup untuk masa pembayaran uang pangkal cicilannya itu dari Januari sampai September. Jadi terakhir diharapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembayaran uang pangkal di bulan September. Ya, jadi kalau mau cicil ya silakan, misalkan sudah bayar 50% di Januarinya, nanti mulai Februari mau nyicil yang 50%-nya lagi sampai September. Ya, ini tidak mengapa ya, jadi dibagi. Dan dari metode pembayaran kita sebenarnya ada 3. Ada yang pembayaran langsung 100%, ada yang 50-50, ada yang cicil 50% kalau untuk uang pangkal ya. Ada yang cicil 50%, lalu 50% ada yang 50% dulu, lalu 50%-nya dicicil. Seperti itu untuk uang pangkal. Adapun untuk pembayaran uang daftar ulang, ini masanya dari April sampai dengan September setiap tahunnya. Ya, jadi kita akan menyebarkan ya form DU itu mulai April, Mei, Juni ya 3 bulan sebelum berakhir tahun pelajaran yang berjalan, dan 3 bulan masa ketika tahun pelajaran itu berjalan. Kenapa kita di bulan April? Karena ada yang pertama yaitu berkenaan dengan perencanaan. Jadi kita harus mengetahui jumlah peserta didik nanti yang akan melanjutkan. Dan yang kedua, kita juga mengetahui kapasitas ya biaya atau anggaran yang kita miliki. Lalu yang kedua, ini ada dari biaya-biaya yang sudah kita keluarkan sebelum tahun ajaran baru, seperti cetak modul itu sudah kita keluarkan sebelum bulan Juli. Ya. Lalu juga sewa gedung itu kita juga sudah keluarkan sebelum bulan Juli. Dan yang ketiga, ini memudahkan atau membuat masanya lebih panjang ya bagi orang tua yang menggunakan metode cicil, misalkan mencicil 6 bulan. Jadi
tidak mencicil ya. Ada yang langsung 100% dibayarkan, ada juga yang 50-50, dan juga ada yang metode mencicil selama 6 bulan. Jadi ini lebih panjang gitu masanya dibanding 3 bulan. Nah ini yang kita harapkan bisa sesuai dengan waktunya. Ya seperti itu ya untuk keuangan. Insya Allah poin-poin yang perlu disampaikan pada kesempatan kegiatan hari ini. Ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kebenaran kepada kita semua di dalam beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan aktivitas kehidupan, terutama dalam melaksanakan pendidikan kepada putra-putri kita semua. Ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam sambutan kali ini, dan juga mewakili seluruh pendidik dan tenaga pendidikan PKBM SI Abu Bakar apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program awal tahun pelajaran 2024-2025. Semoga kita semua ya Allah Ta'ala berkahi di dalam kerjasama ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustadz Terdono Ahmad Hafizahullah yang telah menyampaikan sambutannya, juga menjelaskan tentang program sekolah Islam Abu Bakar. Semoga materi yang telah beliau sampaikan dapat membantu kita dalam menghadapi proses kegiatan belajar di tahun pelajaran tahun ini, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi kurikulum PKBM Sekolah Islam Abu Bakar tahun pelajaran 2024-2025 yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Suryani MPDI selaku Wakasek bidang kurikulum Sekolah Islam Abu Bakar. Baiklah, kepada Ibu Suryani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Abu Bakar Pondok Aren, yang kami hormati Kepala PKBM Sekolah Islam Abu Bakar, Ustaz Sutiadono Ahmad AMD, yang kami hormati Wakasek Kesiswaan Ustadz Faisal Rizal Eskum, yang kami hormati Wakasek Bidang Tata Usaha Bapak Ade Maulana Eskom, yang kami hormati Wakasek Sarpras Bapak Ahmad Fauji, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa-Siswi Sekolah Islam Abu Bakar, baik yang lama maupun yang baru, teman-teman guru, serta anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Baik, di sini kami akan sampaikan program kurikulum di tahun pelajaran 2024-2025. Semoga suara saya jelas ya. Insya Allah di tahun ini kita akan menjalankan 2 model kurikulum. Ya. Untuk level 1 dan 2, itu kita menggunakan kurikulum merdeka karena memang sudah wajib diberlakukan, cuman kita memang pelan-pelan ya. Karena yang terdaftar di Dapodik adalah level 1 dan 2 untuk siap. Sedangkan yang 3-6, level 3-6 masih menginduk ke PKBM Asada, dan PKBM Asada itu masih K13. Ya, untuk kurikulum ini, 2 kurikulum ini memiliki perbedaan pada beberapa istilah ya. Istilahnya beda sekali, mungkin nanti Ibu Bapak akan menemukan beberapa istilah yang selama ini belum pernah digunakan di Abu Bakar. Namun untuk kegiatannya sama ya. Untuk Abu Bakar level 1 maupun sampai 6 itu sama saja. Hanya beda nama.
Untuk mata pelajaran umum, kita menggunakan standar isi dari kurikulum Diknas paket A, sedangkan untuk materi pelajaran dinia kita menggunakan kurikulum mandiri. Ya, kita susun dari modul-modul yang disusun oleh tim kurikulum. Adapun mata pelajaran yang diajarkan, ya, ini bisa dilihat. Kita ada mata pelajaran PAI, ada akhlak Islami, bahasa Arab, tajwid, hafalan Al-Quran, adab keterampilan, bahasa Indonesia, PPKN, IPAS, dan matematika. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk level 1 dan 2 pelajarannya, muatan pelajarannya apa saja, level 3 apa saja, level 4 sampai 6 apa saja. 1 sampai 10 ini adalah modulnya, ya, nama modulnya, sedangkan di modul tersebut mengandung muatan pelajaran. Satu modul bisa 2 atau 3 mata pelajaran, seperti itu. Ini semua modul diterbitkan oleh Sekolah Islam Abu Bakar. Adapun struktur organisasi kurikulum Sekolah Islam Abu Bakar, ada penasehatnya Ustadz Sutiaridho Ahmad, PDI Hafizahullah, Ketua Tim Kurikulum Ustadz Sutiadono Ahmad AMD, Wakil Ketua Kurikulum Bu Suryani, Sekretaris Bapak Ade Maulana Eskom, sedangkan anggota penyusun adalah Ibu Mariska Estos, Bapak Martono Eskom, Ibu Nita Sari SPD, Ibu Retna Nurhayati SSI, Bapak Kurniadi Febri Saputra Eskom, Ustadz Al-Mabdudi AMD Hafizahullah, Ibu Gayuh Erli Suminar Eskep, Ibu Alin Evelina Eskep, Bapak Triadi Ivo Prayogo ST, dan Ibu Sekarsari Pratiti ST. Adapun struktur kurikulum Merdeka untuk level 1 dan 2 ini, untuk level 1 dan 2 kita ada PAI, namanya, nanti Ibu Bapak akan melihat bentuknya agak berbeda dengan K13 ya. Nah, seperti ini namanya muatan pelajaran dan muatan lokal kalau di kurikulum Merdeka. Nah, untuk level 1 dan 2 ini kita ada pelajaran PAI itu sepekan 4 JP ya. 4 JP itu 2 pertemuan. Satu pertemuan itu 2 JP. Ya. 1 JP itu 30 sampai 35 menit. Untuk level ada juga PPKN, Pendidikan Pancasila ya, dan Kewarganegaraan, itu 1 pekan 1 JP. Bahasa Indonesia 2 JP, matematika 3 JP. Untuk IPAS, untuk level 1 dan 2 belum terpisah ya. IPAS-nya masih ada di pelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada SBK. SBK ini ada di modul adab keterampilan. 1 pekan 1 JP. Untuk PJOK juga ada di modul adab keterampilan. 1 pekan 1 JP. Untuk bahasa Inggris, ini mulai ada di Kurmer itu di level 3 insya Allah. Jadi tahun ini belum ada bahasa Inggris. Untuk muatan lokal, nah ini kan kurikulum kita yang mandiri yang kita susun sendiri adalah pelajaran diniyah ya. Tapi karena memang struktur Kurmer memang harus seperti itu, jadi kita masukkan ke muatan lokal. Ya, hafalan Al-Quran ini 1 pekannya 15 JP ya, tiap pagi dari jam 7.30 sampai jam 9.15. Lalu ada tajwid. Tajwid ini 2 JP per pekan, bahasa Arab 4 JP per pekan, akhlak Islami 2 JP per pekan, dan pelajaran adab 2 JP per pekannya. Jadi Ibu Bapak bisa lihat bahwa di level 1 dan 2 itu alokasi waktu yang banyak itu untuk diniyah ya, untuk pelajaran diniyah karena memang kita mau mengutamakan diniyah. Adapun struktur kurikulum K13 untuk level 3, 4, 5, dan 6 itu masih sama seperti yang sudah kita jalankan selama ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini PAI. PAI itu ada muatan akidah dan fikih sama dengan level 1 juga. Dan dia masuknya kelompok umum ya. Kelompok umum. PAI ini semua kelas sama 4 JP per pekan. Bahasa Indonesia untuk level 3, 5, dan 6 ini 4 JP. Sedangkan level 3 sedangkan level 4 3 JP karena dia harus dipecah dengan IPAS. Kalau level 3 kita belum terpisah IPAS-nya, masih ada di modul bahasa Indonesia. Lalu untuk materi IPAS level 3 belum ada karena masih menyatu di bahasa Indonesia tadi. Sedangkan level 4, 5, 6 ini 4 JP per pekan. Lalu matematika level 3 ini 6 JP. Level 5 dan 6 juga 6 JP, adapun level 4 ini 4 JP. Lalu untuk kelompok khusus, yaitu pemberdayaan, hafalan Al-Quran sama dengan Kurmer tadi 15 JP per pekan, tajwidnya
level 3, 5, dan 6 4 JP, level 4-nya 3 JP. Lalu akhlak Islami semua sama 4 JP per pekan. Lalu ada keterampilan wajib, adab keterampilan. Adabnya ini 3 JP per pekan, PJOK dan SBK masing-masing 1 JP per pekan, dan bahasa Arab 4 JP per pekan. Nah, itu tadi alokasi struktur kurikulum yang kita bagikan ya. Jadi bisa dilihat mata pelajaran apa yang banyak dan apa yang sedikit. Adapun kalender akademik PKBM siap tahun pelajaran 2024-2025, insya Allah ini sudah tertera ya, semester 1 dan semester 2 ya. Untuk sosialisasi program sekolah, alhamdulillah hari ini sedang kita laksanakan ya, mudah-mudahan berjalan lancar hingga akhir. Lalu ada masa transisi level 1. Level 1 ini karena kurmer dia menggunakan bukan MPLS lagi tapi masa transisi. Adapun level 2 walaupun kurmer tapi kami masukkan ke MPLS saja karena level 1 itu 2 pekan untuk transisinya dari TK ke SD. Jadi mereka butuh banyak waktu dan pelan-pelan. Sedangkan level 2 tetap kita gunakan MPLS karena memang sudah dari tahun kemarin ya mereka MPLS. Untuk masa transisi level 1 ini kita bagi dalam beberapa kelompok hari. Ada yang pulangnya jam 9.30, ada yang 10.30, ada yang 11.30, dan ada yang 12.30. Ini secara perlahan. Nanti ada kegiatannya akan di-share di RBB dan juga di grup kelas insya Allah. Adapun MPLS level 2 sampai 6, insya Allah 5 sampai 17 Juli 2024, hanya 3 hari ya. Sedangkan tadi level 1 2 pekan. Ibu Bapak lihat yang biru-biru ini adalah pekanan akhlak Islami ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Untuk nomor 10 PTS atau STS ini beda istilah aja. Hafalan Al-Qur'an ya. PTS STS hafalan Al-Qur'an insya Allah di 23 sampai 24 September 2024. Adapun remedialnya di 25 September 2024. Kita ada kegiatan Market Day insya Allah di tanggal 19 Oktober 2024. Kita juga ada pelatihan guru di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan anak-anak akan belajar di rumah ya karena guru-guru akan pelatihan. Lalu di nomor 18 kita ada acara kegiatan peduli lingkungan insya Allah di 22 November 2024. Kita ada ulangan modul atau SAS ya. SAS sumatif akhir semester, ini untuk istilah di Kurmer. Itu insya Allah di 25 November sampai 10 Desember 2024. Remedialnya insya Allah di tanggal 11 sampai 12 Desember 2024. Kita ada kelas meeting di tanggal 13 Desember 2024. Lalu pembagian rapor atau SAS 1, insya Allah di 11 Januari 2025. Adapun seperti biasa kita ada kegiatan ekskul tiap bulan ya, dan ada juga kegiatan taklim Sabtu untuk para orang tua di Sabtu ke-2 dan 4 insya Allah. Kita juga ada kegiatan tahsin Sabtu sore di pekan ke-1, 3, dan 5. Insya Allah di tahun ini akan buka kelas baru untuk wali murid yang berminat ya, terutama guru wali murid yang baru. Untuk semester 2, kita insya Allah awal masuk semester 2 itu di 6 Januari 2025. Lalu nomor 4, tes PPDB gelombang 1 insya Allah di 25 Januari 2025. Lalu ada pelatihan tim kurikulum yang menyusun modul insya Allah di Sabtu 1 Februari 2025. Festival Anak Solih Solihah insya Allah ada di 19 dan 20 Februari 2025. PTS atau STS hafalan Al-Quran semester 2 insya Allah di 10 sampai 11 Maret 2025. Remedialnya ada di 12 Maret 2025. Kita ada libur awal puasa, insya Allah di 28 Februari sampai 3 Maret 2025. Kita ada bakti sosial, yaitu memberikan santunan kepada duafa, insya Allah di Selasa 8 Maret 2025. Kita ada pesantren kilat Ramadan, insya Allah di 19 Maret 2025. Kita ada pembagian rapor PTS atau STS itu di 12 April 2025. Libur Lebaran, insya Allah 20 Maret sampai 8 April 2025. Awal masuk pasca Lebaran, insya Allah di 9 April 2025. Lalu atau SAS, sampai 13 Juni 2025. Remedialnya ada di 16 sampai 17 Juni 2025. Libur Idul Adha, insya Allah di 6 sampai 9 Juni 2025. Lalu ada pemotongan hewan kurban di 8 Juni 2025. Latihan akhir sana. Nah, tahun depan insya Allah kita ada akhir sana karena waktunya tidak
tidak terlalu sempit seperti tahun ini. Tahun ini memang tidak, kemarin ya, tahun kemarin tidak kita adakan karena waktunya sangat sempit. Kita ada pemotongan hewan kurban dan lain-lain. Insya Allah untuk di TP ini 2024-2025 akan kita adakan kembali akhir sana, yaitu penampilan anak-anak dari level 1 sampai 6. Untuk latihannya insya Allah di 16 sampai 17 Juni, gladi risiknya di 19 Juni, lalu akhir sana ini tergantung pengambilan rapotnya ya. Ini Ana jadwalkan sekitar 21 atau 28 Juni tergantung keadaan nanti. Untuk libur semester 2 insya Allah di 23 Juni sampai 11 Juli 2025. Masih sama, di semester 2 juga kita masih ada kegiatan ekskul per bulan, kegiatan taklim Sabtu, dan kegiatan tahsin Sabtu sore untuk orang tua. Adapun perlengkapan sekolah yang harus disediakan orang tua, ini ada perlengkapan yang dikumpulkan di sekolah ya. Ana harap orang tua melengkapi ini. Jadi buat anak yang masih ikro, atau sudah juz amma, atau dia tilawahnya sudah Al-Quran, ya, itu tolong disediakan ikro atau Al-Quran khusus untuk di sekolah dan untuk di rumah. Jadi satu-satu, sendiri-sendiri, di rumah sendiri, di sekolah sendiri, supaya apa? Supaya anak nggak bolak-balik bawa Al-Quran. Itu kan berat tasnya ya. Kasihan nanti. Nah itu buku tulis ikro juga ditinggal di sekolah, 2 buku gambar ukuran biasa ditinggal di sekolah, dan 1 set krayon. Nanti ditaruh di laci meja masing-masing insya Allah. Lalu perlengkapan yang harus disiapkan orang tua nih dari sekarang, karena tanggal 15 kita mulai masuk ya. Buku tulis untuk masing-masing pelajaran, jangan lupa disediakan 1, isi yang 38 aja ya, jangan tebel-tebel. Di sampul coklat. Lalu alat tulis lengkap, tempat pensil, tas sekolah, botol minum, sepatu berwarna gelap. Bagi yang belum beli sepatu mungkin belinya yang warna hitam ya. Kalau sudah terlanjur ya sudah. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki lagi, bisa beli sepatu lagi yang warna gelap. Kaos kaki juga, jangan lupa. Lalu pakaian muslim-muslimah untuk hari Rabu. Kita kan ada baju bebas ya di hari Rabu. Untuk penting diperhatikan, semua alat sekolah dilarang bergambar makhluk hidup, ya, baik manusia maupun binatang. Jangan lupa diberi nama untuk alat-alat sekolahnya. Lalu apa saja yang akan diterima siswa-siswi dari sekolah di awal tahun ini? Untuk semua level akan mendapatkan modul-modul pelajaran ya. Modulnya akan dibagikan di awal tahun pelajaran. Kita doakan mudah-mudahan sudah siap ya. Modulnya sudah jadi, semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Lalu untuk anak baru level 1 dan anak pindahan, ini akan mendapatkan seragam sekolah 3 setel. Ya, ada hijau, coklat, dan juga baju olahraga. Kegiatan disiap selama 1 tahun ini kita ada kegiatan yang maksudnya yang di luar KBM ya, yaitu ada Market Day, Festival Anak Solih Solihah, Peduli Lingkungan, Pesantren Ramadan atau Sanlat. Dan untuk Sanlat ini berbayar, kalau yang lain tidak berbayar ya. Ada kelas meeting, ada baksos Ramadan, dan ada acara penampilan di akhir sana. Untuk jadwal masuk sekolah level 1 dan 2 itu dari pukul 7.30 sampai 12.30. Untuk level 3 dan 4 itu pukul 7.30 sampai 13.30. Untuk level 5 dan 6 pukul 7.30 sampai pukul 14.00. Ya, Sekolah Islam Abu Bakar ini kita selain mata KBM yang tatap muka, kita juga menyediakan yang daring ya untuk siswa yang membutuhkan. Tapi ini hanya bukan yang utama ya untuk daring ini. Kita bantu untuk anak-anak yang membutuhkan. Misalkan qadarullah orang tuanya sakit harus pulang kampung, atau ada kakeknya meninggal harus pulang kampung sepekan, atau dia sendiri yang sakit dan nggak bisa ke sekolah karena mungkin penyakitnya misalkan kayak cacar yang belum boleh masuk dan lain-lain. Itu dari sekolah kita sediakan untuk pelajaran KBM dengan daring ya. Adapun caranya, absen dan tausiah pagi serta muhasabah harian itu via Google Meet ya, disediakan oleh guru, nanti siswa mengikuti dari rumah. Tasmik pagi dilakukan via video call oleh guru halaqah masing-masing. Lalu pengiriman materi via WA bisa berupa rekaman, gambar, atau file, atau video, atau yang lainnya. Dan pengiriman tugas bisa melalui WA atau email. Ya, ini dilakukan sesuai kebutuhan.
Dan sepertinya tahun ini akan ada 2 anak baru, anak pindahan yang qadarullah mereka masih di luar negeri ya. Insya Allah nanti Walasnya akan menginfokan lebih lanjut lagi. Adapun target hafalan kita, target hafalan level 1 itu surat Al-Fatihah, An-Nas hingga surat Al-A'la ini mungkin level 1. Lalu level 2 targetnya adalah surat At-Tariq sampai An-Naba. Level 3 juz 29 mungkin. Level 4 juz 28 mungkin. Level 5 juz 27 mungkin. Dan level 6 juz 26 mungkin ya. Jadi kita targetnya selama anak di Abu Bakar itu hingga lulus mereka mendapatkan atau memperoleh hafalan Al-Quran sebanyak 5 juz. Misalkan ada yang kurang dari itu karena kemampuannya, ya tidak mengapa. Kalau ada yang lebih dari itu, Masya Allah, bagus sekali ya. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda dan kami hargai itu. Lalu untuk tilawah, target kita untuk level 1, kita berharap anak-anak itu lulus dari level 1 ini sudah selesai jilid 2 Iqra ya. Bacanya lancar dan bagus. Untuk level 2 sudah lulus sampai jilid 4. Untuk level 3 sudah lulus sampai jilid 6. Lalu untuk level 4 sudah masuk ke tilawah Al-Qur'annya dari juz 1 Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu. Lalu untuk level 5 kita harapkan mereka sudah tilawah di juz 3 dan 4. Jadi level 1 juz 1 juz 2, level 4 juz 1 dan 2, level 5 juz 3 dan 4, dan level 6 juz 5 dan 6. Kita berharap seperti itu. Untuk target tajwid ya, level 1 itu praktek makhraj tanpa teori ya, tanpa ditanya keluarnya dari mana, tapi mereka mempraktekkan a, i, u, ba, seperti itu. Dari alif sampai ya, secara bagus ya pengucapannya sesuai dengan makhraj dan sifat huruf masing-masing. Lalu untuk level 2, selain mereka praktek makhraj, mereka juga mengetahui tempat keluarnya, dari mana makhrajnya. Untuk level 3, kita mulai masuk ke teori dan praktek sifat-sifat huruf, baik yang memiliki lawan maupun tidak memiliki lawan. Lalu untuk level 4, target tajwid kita adalah mereka praktek dan teori hukum mim sukun, nun sukun, dan tanwin. Ya, serta ada alif lam komariah, dan lain-lain. Lalu untuk level 5, mereka mulai praktek dan teori hukum mad, ya banyak sekali madnya ya. Lalu untuk level 6, selain materi-materi pelajaran yang sudah dipelajari sejak level 1, jadi mereka akan murojaah ya. Murojaah bab-bab yang sudah dipelajari, mereka juga ditambah dengan materi tambahan berupa ayat-ayat gharibah, naber, sifer, wakof, dan tanda-tanda wakof. Seperti itu. Untuk target tahsin kita, tahsin ini kan dilakukan secara klasikal sebulan sekali ya. Jadi per halakoh, ada di hari pertama tiap bulan itu ada halakoh. Tidak setor hafalan tapi tahsin ya, diperbaiki bacaannya oleh guru per halakoh. Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dari An-Nas menuju An-Naba. Jadi dilanjutkan terus ya. Jadi guru mentalkin per ayat, siswa mengikuti, lalu dijelaskan cara membacanya, sifat hurufnya, ahkam tajwidnya dan lain-lain, lalu siswa praktek. Dan kalau sudah selesai satu surat, mereka menyetorkan ke guru halakoh tersebut. Lalu SOP, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Apa sih Bu Yani setiap yang dimaksud dengan hafalan baru, murojaah baru, murojaah lama, makro dan ikro itu apa? Nah ini dijelaskan di sini ya. Karena memang anak-anak tiap hari itu mereka menyetorkan hafalan baru, murojaah lama, makhraj, dan juga tilawah, baik itu Al-Quran maupun yang masih ikro. Ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya apa yang dimaksud itu semua. KKN-nya itu anak dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan ke ayat berikutnya atau surat berikutnya jika mereka nilainya minimal 98 atau cuma memiliki 2 kesalahan satu surat itu. Atau satu yang disetorkan itu. Atau beberapa ayat yang disetorkan. Jadi sekali setor itu KKN kita 98. Jadi Ibu Bapak jangan heran kalau ada anak kok udah 97 nggak lanjut-lanjut. Nah itu karena memang dia belum sampai 98. Makanya harus dibantu di rumah ya. Bu Bapak harus kerjasama ini tentang masalah tahfiz ini. Karena memang ini program unggulan di kurikulum Abu Bakar ini. Untuk penilaian, kita ada penilaian untuk kelancaran makhraj huruf.
sifat huruf, tajwid, dan juga pengambilan nafas untuk saat wakof. Maaf, ini yang berisik dari HP saya atau apa ya? Untuk semua kesalahan yang dilakukan oleh anak kita itu -1 nilainya. Suara saya masih putus-putus. Suara saya masih putus-putus. Sudah enggak, Bu? Oh ya, baik. Baik. Itu untuk tahfiz harian ya. Tilawah harian, makroj, dan lain-lain. Lalu untuk SOP ulangan harian, ini ada kalau di Kurmer namanya sumatif ya. Itu yang diambil sebagai nilai. Kalau di nilai harian itu namanya formatif kalau di Kurmer. Itu yang diambil adalah nilai pertama saat anak menyetorkan hafalan baru yang full satu surat. Nah, biasanya kan mereka setor itu sedikit-sedikit ya. Ketika sudah full satu surat, guru akan menguji dan menjadikannya sebagai nilai harian tahfiz. Lalu untuk ulangan hariannya itu diambil di tiap akhir bulan. Ya, tiap akhir bulan, Ananda misalkan sudah mendapatkan satu surat di bulan tersebut yang selesai full, maka akan dijadikan sebagai nilai harian. Dia akan diuji dan dijadikan sebagai nilai ulangan harian. Maaf. Atau nilai sumatif. Atau di kur K13 itu ada namanya penilaian harian. Seperti itu. Kalau harian, itu KKM kita 98. Kalau ulangan harian, KKM kita 70. Lalu untuk dalam 2 tahap, ya, untuk pesan setengah juz mereka diberi waktu sekitar 1 pekan, atau persiapan untuk ujian setengah juz, mereka belum bisa menambah hafalan baru, hanya murojaah, terus tilawah dan makhraj, seperti itu. Lalu untuk siswa dinyatakan lulus, itu nilainya jika 90 minimal ya. Dia KKM kita untuk tes tahfiz itu 90. Untuk yang 1 juz persiapannya 2 pekan atau disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya. Untuk penguji, untuk di Banin, anak Banin yang menguji tes setengah juz dan 1 juz adalah Ustadz Riyadul Ahmad. Untuk di Banat yang menguji anak sendiri, sama ya cara penilaiannya, seperti harian. Ya. Jika Ananda ada surat yang belum 90, maka dirinya sampai mencapai. Kalau sudah dinyatakan lulus, maka boleh menambah hafalan baru. Lalu SOP PTS atau STS tahfiz, ini diambil dijadwalkan ya. Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan bahwa ada PTS atau STS tahfiz di tengah semester. Nah, ini yang dites adalah surat-surat yang diraih oleh siswa dari awal semester hingga tengah semester. Ya, sama cara pengujiannya sama, penilaiannya sama, KKM-nya 70. Ya. Tesnya sesuai dengan hafalan masing-masing. Adapun untuk UM atau SAS ya, sumatif akhir semester, ya yang dites adalah surat-surat yang dicapai siswa dari awal semester hingga akhir semester. Jadi yang kemarin surat sudah diujikan di UTS atau STS, itu diujikan kembali. Jadi semuanya yang 1 semester itu diujikan kembali. Ya, sesuai dengan hafalan yang diraih oleh siswa di 1 semester tersebut. Jadwalnya juga ditentukan, penilaiannya pun sama ya. Dari 4 indikator itu, KKM-nya 70. Lalu, ini saya tambahkan untuk tes juz dan tes setengah juz maupun 1 juz. Ini untuk setengah juz ya, Ibu Bapak harus perhatikan ini. Karena Ananda akan dites full setengah juz dan full 1 juz jika mencapai surat-surat berikut. Ya, tolong diperhatikan. Supaya besok tidak ada lagi kasus orang tua kaget. Wah, anak saya mau dites. Gitu.
Padahal setiap sosprok sudah saya sampaikan bahwa anak akan dites setengah juz dan 1 juz. Ya, adapun suratnya jika di juz 30 mereka akan dites setengah juz jika mencapai surat Al-A'la, ya, di juz 29 jika sampai surat Al-Jin, di juz 28 jika mencapai surat Al-Jumu'ah, di juz 30 akan dites setengah juz jika mencapai surat Ar-Rahman, lalu di juz 26 anak akan dites setengah juz jika mencapai surat Al-Fat. Ya. Adapun di tes 1 juz jika Ananda mencapai surat An-Naba ya untuk juz 30, lalu Al-Mulk untuk juz 29, surat Al-Mujadilah untuk juz 28, surat Az-Zariyat untuk juz 27, dan surat Al-Ahqaf untuk juz 26. Insya Allah saat tes setengah juz maupun 1 juz, orang tua akan kita kabarkan hasil tesnya dan juga koreksiannya apa ya. Ini ada penambahan lagi. Biasanya anak hanya menyampaikan ke guru tasminya supaya disampaikan ke orang tua. Nah, mulai tahun ini kita akan berikan form nilainya serta ada koreksiannya juga. Sedangkan untuk tes 1 juz selain tadi pemberitahuan koreksian juga akan mendapatkan sertifikat dan nilainya juga nilai per surat dan akan diberikan di akhir semester saat pembagian rapor ya. Jadi bukan setiap tes langsung dapat sertifikat. Jadi orang tua jangan bingung ya. Nanti ada yang nanya-nanya lagi, Bu, anak saya kok belum dapat sertifikat. Nah, kita akan berikan di akhir semester di atas kita persilakan menambah 5 juz itu, namun dengan syarat dia harus dites dulu, tes 5 juz ya. Tesnya itu bukan membaca full 5 juz, tapi tes soal ya, melanjutkan ayat. Diberikan beberapa soal jika nilainya bagus, maka dia boleh, dia siap membaca terus. Sampai supaya dia lulus. Untuk SOP penilaian itu Ibu Bapak bisa lihat ya. Ini ada perbedaan di Kurmer dan K13. Kalau nilai harian itu disebut formatif dan dia tidak masuk ke rapor ya. Bukan nilai yang masuk ke rapor, tapi dia digunakan oleh